Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Kami berbincang dengan Bung Fajrul Rahman yang merupakan juru bicara kepresidenan dan juga pakar kebijakan publik Agus Pambagio seputar kebijakan yang dikeluarkan Presiden kemarin ketika mengeluarkan Kepres, Perpu, dan juga PP soal pembatasan wilayah, pembatasan sosial berskala besar. Saya ingin kembali ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, yang jelas hari ini ramai karena kemudian ada surat himbauan yang dikeluarkan, surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Ya. Kita akan keluarkan juga nanti supaya pemirsa bisa lihat. Kita tahu Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ini dari Kementerian Perhubungan dan di situ disebutkan salah satunya misalnya akan ada menghimbau akan ada pembatasan terhadap layanan penumpang, operasional, sarana dan prasarana transportasi. Ya. Disebutkan akan menghentikan sementara dan sebagian layanan kereta api penumpang. Tadi sebelum acara ini saya ngecek ke Ibu Kepala Badan. Saya tanyakan ini betul keluar karena sudah membuat resah masyarakat. Itu ternyata belum karena masih mau dibahas besok. Saya tidak tahu kenapa surat itu keluar. Karena kan di peraturan di PP-nya kan harus bicara dengan Menteri Kesehatan itu. Ya kan, semuanya kan mesti ditanyakan. Nah, ketika dengan Menteri Kesehatan saya terus terang ragu apakah Pak Menteri sanggup. Karena ngurus COVID aja kan beliau tidak sanggup ini, kan diserahkan kepada gugus tugas. Nah, maksud saya di PP ini juga ada kelemahan sangat birokratif karena semuanya diminta izin kepada Menteri Kesehatan. Bagaimana kalau Menteri Kesehatannya tidak paham misalnya atau tidak mampu, kan menjadi persoalan. Nah, tadi saya sudah cek ini masih mau didapatkan besok. Jadi mohon karena ini sangat detail, menghentikan kereta api, menghentikan operasional MRT, saya menghentikan juga tadi, menutup terminal, menutup bandara dan sebagainya. Saya tadi juga cek kepada Dirut KCI, juga dikatakan belum tahu, masih menunggu perintah ke depan. Apalagi KCI itu kan pakai PSO, itu tidak bisa main stop saja gitu. Tapi secara prinsip, apakah Anda setuju bahwa memang ya untuk membatasi keluar masuk penduduk? Saya kan punya paham saya kan ini karantina. Kalau itu iya, karena kalau tidak kan kita nggak bisa menyelesaikan secara cepat. Jadi ya memang ini langkah yang memang sudah tepat diambil. Harusnya supaya tapi kan harus ini juga harus disiapkan bagaimana. Jadi masyarakat harus tahu dulu. Nah sekarang ini kan sudah keluar, tapi ternyata masih harus dibahas lagi. Ini kan terus terang membingungkan. Mungkin pejabat-pejabat yang ngurus transportasi juga bingung karena kemarin kan sudah ada gladi resik, sudah ada segala macam dari Dirjen Perhubungan Darat, tapi kan tidak jadi, bus-bus ada sudah tidak supirnya dipulangkan dan sebagainya. Jadi memang ini agak chaos yang menurut saya harus segera dibereskan. Kita nggak bisa, saya tidak hanya membahas PP di sini. Kalau kita melihat perpunya juga itu kok sepertinya hanya memberikan janji kepada pihak pengusaha, tapi yang menjalankan, kenapa di sini hanya disentuh soal online dari ojek dan taksi? Kenapa tidak ada misalnya insentif juga untuk supir angkot, untuk supir ojek pangkalan, untuk supir truk yang sudah juga tidak bisa makan? Nah ini yang perlu diperjelas. Kemudian juga ada bahan misalnya bahan pokok untuk anak-anak, misalnya susu, misalnya air bersih. Itu kan harus dijamin kalau sampai nanti apalah namanya PSBB kayak apa karantina itu terjadi kan suplai itu harus juga. Oke, ada banyak poin, saya mau pisahkan satu-satu. Tapi saya tertarik ketika tadi Anda bilang Anda seharusnya ini sudah lebih dari sekedar PSBB tapi juga sudah karantina. Ya. Dasar Anda mengatakan itu apa? Karena kalau PSBB kan sebetulnya kan social distancing yang diperluas. Ya kan? Sebetulnya kan itu juga tidak ada pengawasannya. Sekali lagi pengawasan pidananya tidak ada di Undang-Undang 6. Tapi kan ini kita khusus bicara soal implementasi di lapangan, itu tidak ada. Nah, jadi juga terlalu birokratif tadi yang harus minta izin Menteri Kesehatan. Kalau karantina kan sudah di lock saja. Katakan seminggu, 2 minggu, setelah itu kan setelah seminggu semua tidak ada orang berkeliaran di jalan, semua makan dibiayai oleh negara, yang bisa beli ya beli sendiri, tapi yang tidak punya harus dibayar negara. Tapi poin tadi Anda sebutkan, semua kebutuhan publik itu dibiayai oleh negara. Jadi karantina wilayah dengan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh publik. Iya. Karena kalau tidak kan kita kan di stop dimasukkan di rumah semua. Kan kita tidak boleh berkumpul di dapur umum misalnya. Kan tidak bisa. Oke, saya ingin ke Bang Fajrul. Bang Fajrul ada tadi
kekhawatiran soal Menteri Kesehatan yang sekarang akan menjadi titik poin. Semuanya sekarang berlabuhnya ke Menteri Kesehatan, sementara tadi disebutkan Mas Agus Pambagio sudah lama nih tidak kelihatan Menteri Kesehatan di publik. Saya tidak ingin memberikan komentar terhadap hal tersebut, bahwa yang setahu saya bahwa sejak periode pertama ketika terjadi wabah COVID sejak Januari, beliau Pak Menteri Kesehatan, kemudian termasuk Menteri Perhubungan itu ketika mengembalikan warga negara Indonesia dari Hubei, kemudian dari World Dream, dari Yokohama, itu beliau berada di garis depan. Termasuk kemudian ditutup dengan ketika Pak Budi Karya dan alhamdulillah sudah mulai membaik, itu terkena COVID-19. Ini kan periode kedua dalam COVID ini. Tapi saya ingin memperjelas lagi Nana, sekali lagi bahwa karantina wilayah itu perbedaannya secara khusus, yaitu karantina wilayah itu adalah anggota masyarakat di karantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Sementara untuk PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang penting adalah pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu. Di situ beda paling utamanya. Dan ini yang merupakan panduan secara nasional yang harus dipatuhi oleh provinsi atau kabupaten kota. Baik, kita akan break. Setelah ini saya akan berbincang dengan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman Pulungan. Bagaimana kondisi teman-teman medis yang berada di ujung paling depan? Kita akan bahas setelah pariwara, tetap di sini.